Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam alladzina akramahumullahu faj'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita dari tempat kita, dari tempat tinggal kita, dari rumah kita, untuk dapat melangkah maju menuju Masjid Nurul Huda. Pada pertemuan pagi hari ini, ba'da subuh, usai sholat subuh, yang mana Rasulullah SAW mendoakan kebaikan, keberkahan untuk kita semua dengan doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Kita berkumpul, bertemu di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, dengan tema mengingat kematian guna meraih kebaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, nikmat tempat tinggal, nikmat dapat makan dan minum, nikmat harta yang kita miliki, nikmat jabatan yang kita miliki, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat istri, dengan segala nikmat yang begitu banyak tiada tara. Semua ini tidak ada harganya, tidak akan kita terfitnah dengannya jika kita mengingat yang namanya kematian. Kematian adalah terputusnya ruh dari jasad, terlepasnya ruh dari tubuh kita. Itulah yang disebut dengan kematian. Kematian datang tidak mengenal waktu, kematian datang tidak mengenal usia. Betapa banyak orang yang masih kecil tetapi Allah Subhanahu wa taala panggil dan akhirnya meninggal dunia. Dan berapa banyak anak muda dari kalangan laki-laki dan perempuan masih muda belia dengan kekuatan yang masya Allah sempurna, tetapi Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa mereka. Dan berapa banyak orang-orang di sekitar kita dari kalangan orang yang sudah lanjut usia, Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya. Terputusnya ruh atau terlepasnya ruh atau berpisahnya ruh dengan jasad kita akan membuat kita lebih banyak dekat dengan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian semuanya
mengingat penghancur kenikmatan, yaitu ya'nil maut, kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita semuanya, Bapak, Ibu-ibu, untuk mengingat selalu yang namanya kematian. Karena dengan kematian kita akan meyakini bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Dengan kematian kita akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian kita akan gemar bersedekah. Dengan kematian, dengan mengingat kematian, kita bisa gemar menabung sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk beribadah ke Baitullahil Haram, ibadah umrah maupun ibadah haji. Dengan kematian, kehidupan kita akan lurus dan selaras. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian datang kepada kita tanpa mengenal waktu dan tempat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Jiwa tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan jiwa tidak akan mengetahui di mana dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan, ada orang meninggal dunia dalam posisi ceramah nggih. Enten apa mboten Bapak? Berapa bulan yang lalu enten nggih. Ustaz siapa niku? Yang meninggal dunia ketika ceramah enten nggih. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan merahmati semua umat Islam yang telah mendahului kita kepada Allah SWT. Amin. Kemudian juga ada yang sedang ruku, ada yang ketika sujud dan meninggal dunia. Subhanallah. Dan ada lagi Bapak yang dirahmati Allah SWT, orang meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Setiap yang beriman pasti menginginkan yang namanya husnul khatimah. Ya, semua mengharapkan yang namanya akhir yang baik. Husnul khatimah dambaan setiap muslim dan muslimah. Tetapi tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui kematian ini datang kepada kita di saat yang tidak kita bisa terka, tidak bisa kita tebak, maka selayaknya kita harus selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa niku napa Bapak? Takwa niku napa Ibu? Menjauhkan diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita semuanya setiap hari berusaha meningkatkan takwa, insya Allah Allah akan karuniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terkadang Bapak Ibu, kita tidak boleh terlena dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tidak ada yang bisa menjamin kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jangan berbangga kalau seandainya kita ini sholat 5 waktu terus. Jangan kepedean kita ini puasa sunnah terus. Jangan kepedean, karena kita tidak mengetahui akhir hayat kita seperti apa Bapak Ibu. Tetapi tugas kita harus terus menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar dikaruniai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan
yang patut kita renungkan. Yang pertama, kita harus yakin setiap kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dalam Al-Quran, lafaz ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada 3 tempat. Yang pertama di dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut, kematian. Pasti. Bahkan Nabi Muhammad pun meninggal dunia, dan nabi-nabi sebelum beliau pun meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Nabi akan meninggal dunia, dan sekarang Nabi Muhammad telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang sebelum kamu, orang-orang sepeninggalmu, mereka semua akan meninggal dunia wahai Nabi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pahala kalian semuanya Allah akan sempurnakan di hari kiamat. Bapak Ibu, kita harus yakin semua amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sedekah yang kita sisihkan untuk pembangunan masjid dan yang lainnya, itu semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu. Ketika kita ragu bertemu dengan Allah di hari akhirat, itu sangat membahayakan bagi keimanan kita Bapak Ibu. Kemudian Allah lanjutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka orang tersebut telah menang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang hakiki adalah ketika kita masuk surganya Allah dan terjauhkan dari api neraka. Kemenangan yang hakiki bukan banyaknya harta yang kita miliki. Kemenangan hakiki bukan jabatan tinggi yang kita dapati. Kemenangan yang hakiki bukan ilmu yang kita dapati. Kemenangan yang hakiki sejatinya di hari kiamat, dengan Allah masukkan kita ke surganya dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Itulah kemenangan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sesuatu yang memberdayakan atau menggiurkan. Kehidupan dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang menyilaukan kita sesaat, bukan hakikatnya. Kalau Bapak Ibu kita semuanya mengejar dunia, dunia akan lari. Tapi ketika kita mengejar akhirat, dunia akan tunduk kepada kita. Bapak Ibu pasti mendengarkan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Dunia dan akhirat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lana lal akhirata wal ula, dalam surat Al-Lail. Dan sesungguhnya dunia dan akhirat itu milik Allah. Kalau dunia dan akhirat milik Allah, dan Allah sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang memberdayakan kita, maka sepatutnya kita harus mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala
dengan segala firman-Nya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kadang kematian datang kepada kita sebelum subuh, di waktu duha, di siang hari, bahkan ketika malam hari sebelum kita tidur. Tidak ada yang menjamin kita jauh dari kematian. Kematian itu datang dengan tiba-tiba. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sebuah kematian, sakarat maut, dengan sebenar-benarnya, yang mana kalian akan terus lari darinya. Orang banyak takut dengan kematian sampai mereka rela menggelontorkan dana berapa triliun untuk membuat bunker. Tujuannya apa, Bapak? Untuk melindungi mereka dari kiamat, kata mereka, atau melindungi mereka dari bom dan yang lainnya. Itu semuanya tidak akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan datang, kematian akan menjemputmu, walaupun kalian berada di benteng yang kuat dan kokoh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Nanti akan ada orang di sekitar kita ketika sakaratul maut itu, mohon maaf, nama Bapak, geru begitu. Jadi dia akan merasakan ketakutan karena sebelum jiwa raga ini berpisah dengan ruh, Allah akan mengutus malaikat pencabut nyawa. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, mereka akan ditakut-takuti dengan api neraka, dengan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tadi ketakutan. Dan ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal dunia atau sebelumnya di keningnya terdapat keringat, dan ini menunjukkan dia seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang beriman dia akan husnul khatimah, dan ketika meninggalnya dia dapat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian keningnya ini berkeringat, Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam sakaratul maut. Amin. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kalian semuanya dikumpulkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah, dan kita semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun jabatan kita, pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kita, pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti ada yang merasakan kematian. Kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya dikembalikan. 3 tempat
dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengingatkan kita umat Islam bahwasanya kematian ini nyata Bapak Ibu. Maka sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Wa tazawwadu fa inna khairaz zari taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menghadap Allah ini sendirian. Kita akan meninggal dunia sendirian. Harta yang kita usahakan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan dan tahun, yang terus kita hitung tidak akan kita bawa meninggal dunia. Istri yang cantik dan jelita yang kita miliki tidak akan menemani kita. Suami yang tampan dan gagah pun tidak akan membersamai kita di alam barzakh. Anak yang kita banggakan tidak akan menemani kita. Kalau seandainya kita mengetahui semua yang kita usahakan di dunia ini tidak akan menemani kita kecuali amal soleh, maka sepatutnya kita kaum muslimin dan muslimat untuk mencari ridha Allah semata dengan memperbanyak amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathun, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Fayarji'u ahluhu, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang meninggal dunia itu akan diiringi 3 hal Bapak Ibu. Kalau kita meninggal dunia, kita akan diiring-iringi 3 hal. Yang pertama, keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, ahli waris kita, dan yang lainnya. Pertama. Yang kedua, harta kita. Harta kita akan menemani kita dalam prosesi pemakaman. Harta akan sangat dibutuhkan, akan mengiringi kita. Yang ketiga, amal soleh. Sholat 5 waktu Bapak Ibu akan menemani kita. Puasa Ramadan Bapak Ibu akan menemani kita. Sedekah Ibu Bapak akan menemani kita. Ibadah umrah, ibadah haji Bapak Ibu akan menemani kita. Semua amal soleh akan menemani kita. Kalau kita tidak beramal soleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira apakah kita akan mendapati atau diiringi dengan amal soleh kita? Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung kita masih hidup di dunia, perbanyak yang namanya bersedekah. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ketika nanti orang sudah meninggal dunia, penyesalan terbesar diantaranya adalah bersedekah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Pesan Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan bersedekahlah terhadap apa yang Allah infakkan kepada kalian, apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Harta ini harus kita sedekahkan Bapak Ibu.
Dan sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Kalau kita mampunya bersedekah 500 rupiah ya silahkan. Siapa yang mampu 1000 rupiah ya silahkan. Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang ikhlas. Kalau sedekah banyak untuk dipuji, maka Allah SWT tidak mau menerimanya. Tapi jika kita bersedekah banyak untuk Allah SWT, insya Allah Allah akan terima. Kalau kita sedekah dengan kemampuan harta kita Bapak Ibu, insya Allah Allah akan berikan pahalanya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Menjauhlah kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah biji kurma. Setengah biji kurma itu sedikit deh Bapak. 5.000 rupiah aja gak nyampe Ibu. Sedekah subuh Ibu Bapak jangan sampai ketinggalan gitu nggih. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah harta yang kami Allah titipkan kepada kalian sebelum datang salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, kalau kematian sudah datang dan kita sudah berpisah dengan keluarga kita, harta kita dan dunia yang fana ini, pasti Allah akan buktikan perkataannya. Fayaqul, mereka pun akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb kami, undurkanlah, akhirkanlah ajalnya. Fa as-saddaqa, niscaya aku mau bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal dunia, dia atau siapapun itu akan menyesal kenapa semasa hidupnya dia tidak gemar bersedekah. Ayatnya ini dalam surat Al-Munafiqun ayat pinten Bapak? 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kemudian kembali nggih, ketika kita meninggal dunia akan diiringi 3 hal: keluarga kita, harta kita, dan amal soleh kita. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Kedua hal akan pulang dan satu saja yang akan menemani kita. Keluarga kita akan kembali ke rumah duka. Harta kita tidak akan dibawa ke perkuburan, dan tersisa satu. Napa niku Bapak? Amal soleh. Maka ketika kita mendengar sabda Nabi ini Bapak, bahwasannya yang akan menemani kita di liang kubur hanyalah amal soleh, maka sepatutnya kita fokus kepada amal soleh. Istri, anak, suami, mertua, orang tua, tetangga, mereka semuanya tidak akan menemani kita. Cinta mereka akan terputus suatu saat, tetapi cinta Allah tidak akan terputus Bapak. Maka selayaknya kita harus mencari ridha Allah dan meninggalkan ridha manusia, karena dunia dan akhirat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita harus bersemangat mendidik orang-orang sekitar kita. Kita ajarkan istri kita untuk mendoakan kita sepeninggal kita kelak. Kita ajarkan suami kita untuk mendoakan kita sepeninggal ibu nanti meninggal dunia. Dan kita ajarkan anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga bisa mengirimkan doa kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah ketika keluarga kita ini keluarga yang mengenal agama Islam. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita masih mendapatkan kiriman doa.
Bapak Ibu tentunya mau kan mendapatkan kiriman doa dari anak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb kami, ya Rabb kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua menyayangi kami di waktu kecil. Kalau Bapak Ibu mau, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita tidak meluangkan waktu untuk membimbing keluarga kita sehingga kita nanti menyesal di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat melaksanakan amal soleh yang begitu banyak. Amin. Semoga Allah SWT mengaruniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.